Selamat datang di channel Ngurah Mega. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian urut atau sequential searching. Definisinya adalah algoritma sequential searching adalah algoritma pencarian linear ya, yang menelusuri data secara urut. Algoritma ini mungkin sudah pernah teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pencarian rumah seseorang gitu kan. Misalnya kita mau mencari rumah seseorang namun tidak tahu rumahnya nomor berapa. Namun diketahui rumahnya ada di jalan apa gitu. Nah, kalau kita menggunakan algoritma sequential searching ini, maka kita harus mencari rumah tersebut dari rumah nomor 1 sampai dengan rumah nomor terakhir. Maka setiap rumah dari rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kita akan cek satu persatu dan menanyakan apakah rumah tersebut adalah rumah teman kita. Nah, mungkin kalau teman-teman menggunakan cara sequential searching, maka caranya adalah seperti itu untuk mencari rumah seseorang yang tidak diketahui nomor berapa. Nah, keunikan dari algoritma inilah bisa melakukan pencarian pada nilai yang tidak terurut. Algoritma ini memiliki kemungkinan dalam pencariannya, yaitu ada kemungkinan terbaik dan ada kemungkinan terburuk. Kemungkinan terbaiknya, misalnya kita melakukan pencarian, di awal pencarian data sudah ditemukan. Kemungkinan terburuknya adalah saat melakukan pencarian, data yang dicari berada di urutan paling belakang, maka proses pencarian akan menjadi sangat lama. Ilustrasi dari algoritma sequential searching misalnya seperti ini. Di sini saya sudah memiliki data array dengan jumlah elemen 5. Datanya yaitu 4, 9, 1, 9, 4. Dan saya juga sudah memiliki key-nya atau data yang akan dicari yaitu angka 9. Nah, maka key ini akan dicocokkan dengan data array dari data yang pertama sampai dengan data yang terakhir. Setiap data yang ditemukan cocok dengan key, maka jumlah akan bertambah. Baik, pertama key dicocokkan dengan data yang paling pertama yaitu angka 4, dan datanya tidak sama, maka next. Nah, sekarang key dicocokkan dengan data yang kedua dan nilainya sama, maka data sudah ditemukan. Kalau kita ingin menghitung jumlahnya, maka disimpan di sini di jumlah data ditemukan baru 1. Kalau hanya mencari data yang ada atau tidak, maka ini sudah ditemukan ada. Namun kalau kita ingin menghitung berapa jumlah data yang ditemukan, maka proses pencarian dilanjutkan. Pencarian di data yang ketiga, lagi key dengan data dicocokkan. Karena tidak sesuai atau tidak sama, maka tidak dihitung. Next lagi. Nah, sekarang key dengan data yang ditemukan itu bernilai yang sama, nilai 9, maka jumlah bertambah. Kemudian penelusuran dilanjutkan. Nah, data yang terakhir nilainya tidak sama, maka selesai. Beginilah cara atau algoritma sequential searching. Jika algoritma ini kita salin menjadi bahasa pemrograman C++, maka dapat ditulis kurang lebih seperti ini. Di sini saya menggunakan perulangan for karena jumlah perulangannya sudah pasti. Di sini perulangan mulai dari indeks yang ke 0, di mana i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari n, di mana n adalah jumlah elemennya. N di sini adalah jumlah elemen dari array i++. Nah, proses penelusurannya dari indeks yang ke 0 sampai indeks yang ke n dikurangi 1 atau jumlah elemen dikurangi 1. Jika data di indeks ke i nilainya sama dengan key, maka
data ditemukan. Jika kita ingin menghitung jumlah datanya, maka di sini diisi variabel jumlahnya plus 1. Nah, demikianlah ilustrasi dari algoritma sequential searching. Untuk berikutnya saya akan membuat programnya dalam bahasa C++. Baik, sekarang akan saya implementasikan algoritma sequential searching menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini saya menggunakan editornya adalah Borland C++. Teman-teman bisa menggunakan editor yang lain. Nah, pertama saya akan menulis library-nya dulu. Saya menggunakan eostheum dan menggunakan Conio. Datanya saya simpan menggunakan tipe data integer. Data ini adalah sebuah array yang akan menampung data yang akan kita cari. Di sini saya menggunakan variabel dengan tipe data integer, jumlah elemennya 10. Kemudian saya langsung isi di sini angkanya. Ini sembarang saja, nilainya saya random. Nah, sekarang saya akan membuatkan variabel untuk key-nya. Ini adalah data yang akan kita cari di dalam array data. Kemudian kita buat variabel jumlah untuk menghitung berapa data ditemukan di dalam array data. Nih algoritmanya. Pertama kita harus input dulu nilai yang akan kita cari. Cari angka. Nah, data yang akan dicari diinput oleh user, kemudian disimpan di variabel key. Kemudian kita lakukan pencarian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya menggunakan perulangan for. Nah, kenapa menggunakan perulangan? Karena pencarian ini melakukan pengecekan satu persatu, maka perlu sebuah proses perulangan. Nah, perulangan ini mulai dari 0. Kenapa dari 0? Karena array data ini indexnya mulai dari 0. Array di bahasa pemrograman C++ itu indexnya mulai dari 0 sampai dengan jumlah elemen dikurangi 1, berarti sampai 9 di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini i sama dengan 0, kemudian kondisinya yaitu dimana i lebih kecil dari 10. Artinya i-nya akan berputar selama i-nya itu lebih kecil 10 dan i mulai dari 0. Artinya ini hasilnya true ya. Kemudian i plus plus atau i plus 1 ini. Nah, dalam perulangan for ini saya akan membuat sekarang percabangan if. Nah, ini pada saat melakukan perulangan, jika if ini jika data pada indeks yang ke i itu nilainya sama dengan yang di key. Nah, ini jika pas melakukan perulangan for ini, dimana variabel i ini selalu ditambah 1. Kemudian dalam kondisinya itu jika data indeks yang ke i, datanya array ya, itu nilainya value-nya itu sama dengan key, maka hasilnya kan true kan itu. Kalau hasilnya true, maka dia akan masuk ke percabangan if ini. Nah, percabangan ini bernilai true misalnya. Nah, jika bernilai true, maka data ditemukan. Nah, sekarang teman-teman mau apakan? Apakah mau langsung dimunculkan hasilnya atau disimpan? Nah, kalau saya sekarang
datanya saya simpan dulu di variabel jumlah. Artinya jika data ditemukan, maka variabel jumlah ini saya tambah 1 gitu. Jadinya kalau data yang dicari itu ditemukan, maka variabel jumlah yang sudah saya buat di atas itu ditambah 1. Berarti berapa data yang ditemukan itu disimpan di variabel jumlah. Nah, baik. Nah, sekarang proses perulangan ini akan terus berlangsung sampai dengan i-nya sama dengan 9. Jika i-nya sudah sampai dengan 9, maka perulangan berhenti. Nah, sekarang kita lihat apakah data yang di jumlah tersebut lebih besar dari 0. Kalau nilainya lebih besar dari 0, berarti percabangan if ini pernah sekali true, artinya minimal pernah sekali dia true kalau sampai jumlah ini lebih besar dari 0. Tapi kalau jumlah ini sama dengan 0, berarti tidak pernah masuk ke sini, ke dalam true ini. Artinya tidak ada data yang sama dengan key. Baik. Nah, sekarang saya akan cek dulu variabel jumlahnya ini. Variabel jumlahnya if jika variabel jumlahnya ini itu sama dengan lebih besar dari 0. Nah, ini kalau variabel jumlahnya lebih besar dari 0 kan berarti ada satu data yang sama dengan key, kan gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita cek di sini. Jika ada, maka tinggal diisi jumlahnya berapa, kan? Cout ada, gitu kan? Jumlahnya. Nah, tinggal sekarang ditambahkan variabel jumlah. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Jadi jika nilai jumlahnya itu lebih besar dari 0, maka ada data yang sama dengan key dengan jumlahnya ada berapa. Namun jika pada saat melakukan perulangan pada saat melakukan pencarian tidak ada data yang sama dengan key, maka else data tidak ditemukan tuh ya. Data tidak ditemukan. Baik. Titik koma. Terakhir kita tambahkan get ch-nya ini untuk break sementara. Kalau tidak tambahkan ini, maka program langsung close. Nah, coba apakah ini jalan atau error. Nah, mari kita coba. Oke, jalan. Nah, di sini sudah langsung muncul di layar cari angka. Nah, inilah cari angka yang kita harus input sekarang. Nah, silakan teman-teman menginputkan nilai yang ingin dicari. Misalnya saya ingin mencari data misalnya angka 2 ini. Angka 2 ada 2. Baik, saya angka 2. Nah, hasilnya ada, jumlahnya ada 2. Namun kalau saya mencari data yang tidak ada, misalnya di sini tidak ada angka 0 ya, 0 nggak ada ya, 0. Ya, data tidak ditemukan. Nah, itulah implementasi algoritma sequential searching. Algoritma ini masih sangat sederhana sekali. Teman-teman bisa menambahkan lagi, mengembangkan lagi menjadi algoritma yang lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya, Ngurah Mega.